yang belum tahu bagaimana rasanya sakaratul maut, mari perhatikan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari menceritakan sebuah cerita. Qala Umar li Ka'ab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, akhbirni 'anil maut. Dan Ka'ab bin Malik ini adalah, kalau tidak salah saya ingat, itu beliau adalah salah satu juga penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, ketika ditanya oleh Umar, beritahukan kepadaku tentang kematian. Qala ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, kematian itu huwa mithlu syajaratin katsiratis syauq fi jawfi ibni Adam, falaysa minhu 'irqun wala mafsil illa wa rijlu syadidiz zira'ain. Artinya, kematian sakaratul maut itu seperti sebuah pohon penuh dengan duri yang dimasukkan ke dalam mulutnya anak Adam. Penuh dengan duri, tidak ada batangnya tersebut yang bisa dipatahkan, dan dia senantiasa digosok-gosok. Fahuwa yu'alijuha yunzi'uha, maka dia senantiasa ingin melepaskannya, tidak lepas-lepas karena nggak pernah selesai. Maka Umar bin Khattab menangis akan hal itu. Lihat cerita yang lain, disebutkan juga dalam kitab Fathul Bari. Lamma ihtadara Amr ibn al-As sa'ala ibnuhu an sifatil maut. Ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, maka anaknya Abdullah yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada bapaknya, bagaimana tentang rasa sekarat yang engkau rasakan sekarang wahai bapakku? Subhanallah. Dan ini mungkin ada orang bertanya, kenapa kok orang sekarat malah ditanyain? Karena beliau ingin mengamalkan pesan bapak beliau, yaitu Amr bin As yang sekarang sedang sekarat. Bapak beliau pernah berpesan, alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas dan bisa menceritakan tentang rasa sekarat agar kita merasakannya. Maka anaknya bertanya kepada bapaknya yang sedang sekarat, wahai bapakku, engkau pernah mengatakan seperti ini, maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan dari rasa sakaratul maut? Perhatikan. Wallahi, demi Allah, laka'anna jambi fi taht, seakan-akan tubuhku ini disempitkan. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Para hadirin sekalian, bapak ibu yang saya muliakan, nafas sekarang dalam-dalam, tarik nafas Anda dalam-dalam sebelum Anda bernafas seperti bernafas dari lubang jarum. Itulah rasa sakaratul maut. Tarik baik-baik, nafas dalam-dalam untuk taat kepada Allah sebelum ada sakaratul maut, seperti bernafas dari lubang jarum. Min sammi ibrah. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru min qadami ila hamati, dan seakan-akan ada kayu-kayu berduri, ranting-ranting berduri yang dipukulkan dari kedua telapak kakiku kepada kepalaku. Itu sakaratul maut. Itu yang kadang-kadang kita belum pernah mendengarnya. Ini yang kalau diingat akan menghilangkan urusan, meredakan, meringankan urusan-urusan duniawi. Orang-orang yang sering mengeluh, ingat sakaratul maut, sulit sakaratul maut. Syaddad ibnu Aus pernah bercerita, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mautu afdha'u haulin minad dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian, rasa sekarat adalah kesulitan yang paling berat dari kesulitan dunia dan akhirat bagi orang beriman. Huwa asyaddu min nashril bil manashir. Rasa sekarat tatkala dicabut nyawa itu lebih berat dibandingkan digergaji tubuhnya. Wa qardhin bil maqarid, digunting-gunting tubuhnya. Wa ghalyin fil qudur, dan lebih berat dibandingkan direbus di dalam panci-panci yang mendidih, lebih berat. Kurang apa lagi, Pak?
Masih kita bisa tertawa. Ini yang menyebabkan Al Hasan Al Basri tatkala ketika beliau menjenguk orang sakit, beliau keluar dari rumahnya, kemudian pergi ke rumah orang sakit, kemudian beliau melihat sakaratul maut sampai orang tersebut meninggal. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan wajahnya sudah berubah, tidak seperti ketika beliau keluar rumah. Kemudian kata keluarganya, "Ya Hasan, ta'ala ta'amak." Wahai Hasan, ini makananmu, ayo makan. Kata Hasan Al Basri apa? "Antum wa aklukum." Makan kalian sana. Wallahi ma ziltu asta'iddu lidzalikal yaum. Demi Allah, aku masih mempersiapkan keadaanku untuk menghadapi keadaan yang tadi aku lihat. Subhanallah. Sadar Pak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih melakukan maksiat, yang masih terjerumus ke dalam maksiat, yang tidak pernah memikirkan akhirat, berat hari kiamat. Walau anna al-mayyita nushir fa akhbara ahla ad-dunya bil maut man tafa'u bi'aish wa la ladzu binaum. Kalau seandainya orang-orang yang dikubur itu dibangunkan, kemudian mereka memberitahukan apa yang mereka dapatkan dari perihal kematian, dan setelah kematian maka niscaya orang-orang hidup di dunia tidak akan pernah merasakan nyaman, tidak akan pernah merasakan bisa tidur nyenyak. Perkataan seorang sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Lihat lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan diambilkan dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang peperangan. Beliau mengatakan, "Illam taqtulu walladhi nafsi biyadihi la alfu darbatin bisayf ahwanu alayya min mauti ala firash." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku dipedang orang 1000 kali, dipenggal leher, disabet dengan pedang 1000 kali. Itu lebih ringan atasku dibandingkan aku mati di atas kasurku.